membantu anggota umat secara pribadi untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati dan mengikutinya dengan setia. Dan bidang tugas prodiakon yang kedua, mendampingi umat secara keseluruhan menjadi gereja yang kokoh, bersatu, rukun, dan relevan secara signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Kata signifikan ini saya baca karena ini konteksnya di Agung Semarang sana. Mereka semangat Bapak Uskup menjadi pribadi yang berdaya guna dan signifikan. Signifikan itu ya penting. Kalau tidak ada sesuatu yang kurang. Spiritualitas hidup yang dijiwai oleh Roh Kudus, doa pemeriksaan kesadaran, prodiakon dan kompetensinya, menyusun dan memimpin ibadat sabda, menyiapkan dan membawakan khotbah atau homili, serta menyiapkan dan melaksanakan rekoleksi. Harapannya semoga buku ini berguna bagi prodiakon sebagai bahan yang dapat mendukung pengembangan panggilan mereka dan penghayatannya sehingga menjadi semakin berdaya, tampil semakin percaya diri, tidak mudah goyah dan kehilangan gairah, dan semakin mampu melaksanakan tugas pelayanannya dengan bersemangat, cerdas, dan cakap. Tegur sapa demi perbaikan buku ini akan diterima dengan hati dan tangan terbuka. Aku mau. Enggak, maksudnya kan Bapak Ibu mau nih. Nah, kemauan Bapak Ibu inilah yang kemudian harusnya orang lain rasakan juga. Menjadi pertanyaan juga kalau kaderisasi, kalau pengkaderan ya sudah aktif ini menjadi pertanyaan. Kalau yang aktif itu saja, nah gimana nih? Kan kaderisasi itu intinya adalah mengajak orang lain seperti dalam bacaan minggu kedua dan ketiga yang lalu. Ketika sudah terpanggil mengajak yang lain, bukan lalu mengadakan seminar, mengadakan pelatihan, itu bagus juga. Tetapi kalau kita untuk menyapa, untuk memberikan nasihat-nasihat, jadi bisa dengan cara seperti itu. Wali Kota menyampaikan ke saya, lalu ya saya akan menghubungi sebagai pastor di paroki. Itu yang sudah terjadi juga di satu lingkungannya pada waktu itu. Ya sampai sekarang masih hidup bersama. Tidak tahu kelanjutannya bagaimana, tetapi yang saya tahu ya aktif juga, ikut terlibat juga dalam kegiatan di lingkungan dan juga di paroki. Jadi di lingkungan harapannya memang semua struktur itu ada semua. Kalau ketika dibutuhkan ya ada perwakilannya di lingkungan itu. Demikian. Sampaikan saja ke Romo-Romo mau pengakuan dosa, Romo mau perminyakan. Yang sakit masih bisa mengunyah, bisa menyantap, mohon dibawakan komuni kudus. Itu hari apapun bisa. Tetapi agar kita seragam ya semua ya. Karena ada yang menyampaikan saya juga, gimana kalau saya bisanya hari Kamis Romo. Nah yang mau terima ini kan seolah-olah kan dikirimi begitu. Kan berbeda. Tadi yang memang dibutuhkan, Ustaz rindu pengen. Tapi dalam konteks orang mau terima komuni kan dia mau ke gereja tapi tidak bisa. Seperti halnya ketika pandemi kemarin, semua terbatas, nomor-nomor yang boleh ke gereja tapi yang nggak bisa, akhirnya gereja mengeluarkan apa namanya pengantar komuni, petugas pengantar komuni PPK itu. Orangnya ingin Viatico pengantar komuni adalah Legio Maria sebenarnya. Legioner itu diberi tugas juga oleh pastor parokinya secara dalam buku pegangan mereka mengantar komuni kudus, menjenguk yang sakit, mengantar komuni kudus. Begitu, semoga dipahami. Ada yang lain? Iya, silakan. Halo, ya, saya Niko dari dari lingkungan Dionysius. Menyambung pertanyaan yang pertama tadi, kaitannya dengan pasangan suami istri yang menikah secara Katolik. Nah, kemudian ada permasalahan di mana suaminya tidak bekerja,
kemudian sang istri menolak untuk berkumpul bersama, dan itu sudah dilakukan, sudah terjadi 3 tahun selama ini. Pertanyaan saya, apakah pasangan ini berhak menerima komuni seperti itu? Terus yang kedua, ada pertanyaan di luar ini, yaitu bila mana di lingkungan ini ada ibadah misalkan selapanan atau ibadah arwah, tetapi prodiakonnya itu tidak bisa bertugas mencari prodiakon di lingkungan lain, juga tidak ada. Apakah perwakilan dari lingkungan ini yang bukan prodiakon berhak untuk? Dosa yang menghalangi tadi adalah dosa-dosa besar, artinya ya perselingkuhan itu dosa besar. Berzina, menuntut 10 perintah Allah, perintah ke-6 jangan berzina. Ketika orang melakukan itu, entah diketahui orang atau tidak, yang seharusnya orang ini sebagai orang Katolik ini melanggar perintah Allah. Secara pribadi dia harus ngaku dosa dulu baru boleh terima tubuh Kristus. Tapi kalau secara umum tadi disampaikan memang ada masalah, ya kita tidak tahu masalahnya apa. Jauh memang tetap ya tidak ada perpisahan, dan perpisahan juga tidak kemudian menjadi halangan terima komuni sebenarnya. Yang menghalangi adalah dosa besarnya. Dosa besar itu apa tadi itu? Membunuh itu bisa berupa aborsi, itu membunuh juga. Atau membunuh secara fisik juga itu berupa apalagi dosa yang bisa dipidanakan juga. Atau tadi itu melanggar perintah ke-6, yaitu berzina. Berzina dalam arti kalau orang itu nikah di luar gereja Katolik, ya pernikahan itu menjadi perzinahan karena tidak sah di hadapan gereja Katolik. Tapi kalau orang Katolik nikah di gereja Katolik lalu entah 1-2 masalah lalu kemudian ya tadi 3 tahun tidak bersama atau apapun itu, sejauh masih sehingga saya tidak bisa ke gereja. Sedangkan saya jarak 20 meter, 30 meter penglihatan saya langsung buram semua. Sehingga saya di rumah selalu menonton live streaming ibadah mingguan. Lalu saya pengen rindu menerima komuni katanya. Nah, yang saya tanyakan Romo, saya juga belum pernah mengalami karena baru ini ya saya. Dan saya selalu bertanya-tanya tentang ini. Kalau dia minta hosting, lalu saya mengantar ke rumahnya, apakah bisa kita beribadah lagi atau gimana? Terima kasih. ya, hari Minggu ya prinsipnya tadi ya. Ya seperti mengantar untuk orang sakit, ada kan urusannya. Ya tentu tidak harus yang full lengkap, ada apanya, kitab suci dan sebagainya. Prinsipnya yang ketika Romo ngangkat, lihatlah anak gembala yang menebus dosa dunia, berbahagialah yang diundang ke perjamuan anak domba. Dia menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas berkenan pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Singkatnya demikian, tetapi ada rumusan yang lebih lengkap lagi. Prinsipnya ya dipersilakan Oma itu mengikuti secara live streaming. Ini seperti konteksnya ketika pandemi kemarin ya, atau keluarganya bisa datang ke sini bawa PPK. Ketika di rumah ya ikut live streaming berikutnya diterimakan. Prinsipnya dilayani Pak. Demikian. Ya, ada rumusannya ya, ada teks kan? Pengantar komuni ada. Kalau dulu kan malah ketika peraturan PPK itu tidak boleh masuk ke rumah, harus dipagar saja dan sebagainya. Ya memang orang yang di rumah harus siap-siap benar-benar ikut live streaming paroki atau paroki yang mana yang jamnya kemudian ketika prodiakon datang pas. Hanya diberikan di situ waktu aturan yang pandemi itu. Nah sekarang sudah pemulihan kembali seperti biasa, maka silakan kalau ada keluarga yang keterbatasan tadi. Jadi sakralesi itu bukan hanya ketika seorang berdosa terima yang kudus, tapi memperlakukan yang kudus dengan tidak sewajarnya. Terima komuni bawa pulang sakralesi. Terima komuni ya disantap, maka di beberapa paroki ya putri sakris itu benar-benar mengawasi disantap atau tidak. Saya pernah memberkatan perkawinan dengan Katolik-Katolik yang datang yang Kristen, sudah diumumkan yang terima komuni yang sudah dibaptis secara Katolik dan terima sakramen komuni pertama, tubuh Kristus. Tapi ada yang saya mengamati karena saya sendiri yang membagikan.
Tentu khusus kalau misa minggu yang jam 10 ya diarahkan saja 5 berkat Romo, agar Romonya saja yang kena keringat. Kalau anak-anaknya berkeringat itu satu solusi yang praktis dalam arti. Tapi dalam pelayanannya ya sejauh mana sih? Ya ketika pandemi kemarin oke lah, itu cukup dibatasi. Tapi sekarang ini ya masyarakat kan diberikan apa namanya untuk kain itu? Kain lapar atau apa namanya? Ya kain lapar. Saya hanya numpangi ini aja, numpangi akan lebih cepat tanpa menentu. Ya kalau sekarang kalau memang Bapak Ibu kok keringatnya kayak gini ya tumpangkan saja begini tuh berkat Kristus ya sah juga itu. Jadi tidak harus benar-benar menyentuh. Ya kalau saya hari Minggu jam 10 ya praktis hanya memberkati saja. Saya semua tanda salibin semua kan anak-anak. Jadi prinsipnya demikian, menyalurkan berkat ya. Masa sih kita bertindak dalam nama Tuhan untuk yang baik lalu mendapatkan sesuatu yang buruk kan menjadi refleksi juga. Maka ya niatnya baik diusahakan dijalankan dengan baik. Maka kalau pertimbangannya ringan dan sebagainya ya kita berdisposisi sendiri. Tentu aja rambutnya begitu. Ya biasanya di tarekat-tarekat tertentu, OFM sejauh saya tahu, ya seperti di sini ternyata, Miss Dinar ya cowok, patar, putra altar, putrinya ya sakristi, bawa lentera saja di OFM di mana pas Kamis itu sampai Cempaka Putih karena waktu praterna misa di sana. Ya demikian, seperti di sini, saya nggak tahu di sini tradisinya kalau demikian karena di paroki lain katedral misalnya. Ya Miss Dinar, yang penting umat Allah, entah cowok entah cewek, tugas. Tapi juga kemudian tergantung juga spiritualitas pendirinya dulu atau yang mengawali paroki itu siapa. Nah, dalam segi prodiakones, Bapak Sumaja memberikan persetujuan diangkat dengan SK, lalu siapa saya? Bukan uskup. Mempertanyakan itu kan pertanyaan juga demikian kan ketika diajukan kan jelas namanya Utami kan jelas perempuan ya Bapak Uskup pasti membaca juga paling tidak sekretarinya juga membaca dan meng-ACC kan kita juga diminta ID card Anda dan sebagainya ya prinsipnya ada kekhasan dari tarekat atau religius di paroki-paroki tertentu dari segi pelayanan itu. Maka kalau kemudian pastor parokinya mengatakan prodiakon itu yang cowok saja, lebih senang atau tidak senang? Nggak ada yang ngurusin cowok sih. Ya kan cowok saja. Secara prodiakonnya umum demikian ada paroki-paroki yang kemudian pastornya dulu awalnya bagaimana ketika pastor datang pergi kan ya mari bergembira. Maka perjumpaan ini juga harapannya menggembirakan juga. Amin saudara-saudara. Amin. Baik silakan ada yang mau disampaikan lagi. Nekat di luar gereja Katolik melanggar perintah Allah ke-6 jangan berzina. Prinsipnya itu. Lalu apakah itu bisa dibantu? Oh tentu bisa dibantu. Yang terjadi demikian pasti orangnya tidak ke gereja atau tidak ke pastor paroki atau datang ke pastor paroki tapi ketika dijawab ada ini ada itu wah ribet lalu nekat ke luar gereja itu tadi. Karena terakhir yang sempat memanas itu ya datang ke saya berikan opsi begini. Kalau mau dibantu ya tolong bantu saya, jangan mau-maunya sendiri. Tapi ternyata kan ya sudah ya Romo Dias yang membereskan atau yang menegur dan sebagainya. Prinsipnya akan ada pelayanannya. Maka ini sebagai pemahaman bersama dan nanti pasti bisa mengulang juga di kelompok-kelompok yang lain. Menikah dalam gereja Katolik itu tadi harus di gereja Katolik. Kalau pasangannya, misalnya anak pendetanya, aduh saya malu ini kalau harus ke gereja Katolik. Ya sampaikan Romo pasangan saya tidak mau di gereja Katolik tapi di gerejanya.
karena dia anaknya pendeta dan seterusnya. Ada alasan-alasan logik yang masuk akal dan secara kanon bisa kita bantu. Namanya namanya tata peneguhan ekumenes. Sayanya datang ke gerejanya dia, ke yang Kristen, lalu saya menjadi saksi resmi gereja Katolik ketika mereka mengucapkan janji. Pendetanya bisa di sebelah saya juga. Ketika itu terjadi, perkawinannya sah secara Katolik, meskipun dicatatnya kemudian jadi dua gereja, di Kristennya sebagai orang Katoliknya jadi surat baptis yang akan terjadi penambahan. Pernikahan dilakukan secara ekumenis, dua pimpinan keagamannya datang. Itu yang pertama. Yang kedua namanya dispensasi tata peneguhan, bahwa dengan alasan bahwa orang tuanya, pemukanya di Kristen itu lalu dengan berbagai macam alasan ini tidak mungkin kalau di gereja Katolik nanti pasti begini pasti begitu. Sekali lagi harus komunikasi ke pastornya. Kita minta dispensasi. Dispensasi itu ya izin atas halangan. Tadi nikah di luar gereja kan halangan. Nah, kemudian ada loh pernikahan rahasia, ada loh. Artinya kamu ada. Tentu syarat-syarat pernikahannya harus memenuhi ya, syarat-syarat pernikahannya statusnya bebas, liber, ada tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, sehat jasmaninya, tentang agamanya, imannya dengan pasangannya itu. Gereja Katolik ada tata pelayanannya tadi. Minta dispensasi beda agama dengan ke gereja, terdapat dengan pekerjaan, dengan pendapatan, maka bagaimana dengan situasi tidak mudah kita tetap menemukan kegembiraan, tetap menemukan alasan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Gak ada yang tanya lagi nih. Koleksi Prodiakon kelompok 1, 2, dan 3.